Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafira Zayan. Saya mahasiswa D3 Kebidanan Politik Komunikasi Aceh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Nah, sebelum kita ke anatomi panggul, kita kenalan dulu yuk sama jenis-jenis panggul. Nah, jenis-jenis panggul ada 4 macam. Yang pertama, ada ginokoid. Nah, bentuk ginokoid ini yang paling ideal untuk melahirkan bayi dengan ukuran rata-rata untuk melahirkan bayi normal. Nah, jarak antara sisi kanan dan sisi kiri panggul lebih lebar dibandingkan jarak dari bagian depan ke belakang. Yang kedua, ada pelvis android. Nah, panggul ini memiliki bentuk pinggiran yang berbentuk segitiga atau hati. Nah, biasanya dimiliki oleh wanita yang bertubuh tinggi dan berisiko mengalami hambatan saat melalui persalinan normal. Yang ketiga, pelvis anthropoid. Nah, bentuk panggul pelvis anthropoid ini, panggul ini memiliki pinggiran oval atau lonjong dengan rongga panggul yang sedikit sempit. Nah, jarak sisi depan dan sisi belakang lebih lebar dibandingkan sisi kanan dan sisi kiri. Nah, untuk tipe panggul ini masih dapat dilahirkan secara normal, namun harus tetap mempertimbangkan kondisi lainnya lagi ya. Yang keempat, yang terakhir yaitu ada pelvis platyploid. Nah, jenis panggul ini berbentuk oval yang memipih. Nah, jika memiliki jenis panggul ini lebih berisiko loh untuk melahirkan dengan proses normal. Nah, selama persalinan mungkin bayi mengalami kesulitan memasuki panggul. Namun setelah berhasil masuk, seharusnya bisa melahirkan dengan lancar atau normal. Nah, setelah kita mengenal jenis-jenis panggul, kita lanjut ke rangka panggul yuk. Nah, rangka panggul itu terdiri dari 5. Yang pertama ada sacrum. Yang kedua ada ilium. Yang ketiga ada ischium. Yang keempat ada pubis. Dan yang terakhir ada coccygeus. Sebenarnya coccygeus ini juga termasuk dalam sacrum karena sacrum ada 5 ruas ditambah coccygeus itu tadi. Selain 2 itu, di dalam sacrum juga terdapat tulang yang menonjol yang disebut juga dengan promontorium. Nah, perbatasan antara sacrum dan ilium disebut articulatio sacroiliaca. Namun, jika kita lihat lagi, nama sacroiliaca merupakan gabungan nama antara sacrum dan ilium karena terdapat di antara 2 tulang tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke tulang ilium. Yang pertama ada crista iliaca. Selanjutnya ada spina iliaca anterior superior dan spina iliaca anterior inferior. Nah, untuk mempermudah kita bahas sedikit yuk apa itu anterior superior dan anterior inferior. Jadi, anterior itu bisa disebut juga dengan depan, sedangkan posterior bisa disebut juga dengan belakang, sedangkan superior bisa disebut juga dengan atas, dan inferior bisa disebut juga dengan bawah. Jadi setelah saya bahas, lebih mudah kan untuk dimengerti? Lanjut, tulang ischium terdapat acetabulum, rongga yang bernama obturator foramen, dan tulang yang menonjol di dalam ini namanya spina ischiadica. Dan yang terakhir ada os pubis atau tulang pubis. Nah, yang di tengah-tengah namanya symphysis pubis. Dan yang ini tuberculum pubicum. Nah, untuk rangka-rangka panggul saya rasa cukup untuk kita ketahui. Nah, kita lanjut ke diameter atau conjugata apa saja yang ada di rongga panggul. Yang pertama ada diameter conjugata transversal. Nah, jarak terjauh melintang pada linea terminalis yang jaraknya sekitar 13 cm. Yang kedua, conjugata vera, yaitu jarak antara belakang symphysis pubis ke tulang promontorium. Nah, jaraknya yaitu 11 cm. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada
conjugata obliqua. Nah, jarak antara articulatio sacroiliaca ke titik pertemuan antara conjugata transversal dan conjugata vera. Lalu diteruskan hingga linea terminalis. Nah, untuk jaraknya kurang lebih 12 cm. Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu bidang-bidang Hodge. Nah, untuk yang belum tahu, bidang-bidang Hodge ini digunakan untuk menentukan janin sejauh mana sudah turun pada saat salinan bidang Hodge. Nah, bidang Hodge ini biasanya ditentukan oleh periksa dalam. Nah, lanjut, bisa dilihat gambar batas bidang Hodge 1 adalah garis lurus pada tepi atas sifisis pubis ke tulang promontorium. Nah, bidang Hodge 2 garisnya sejajar dengan Hodge 1, namun terletak pada tepi bawah sifisis pubis. Bidang Hodge 3 sejajar juga dengan Hodge 1 dan 2, namun terletak pada spina ischiadica, baik kanan maupun kiri. Dan yang terakhir, bidang Hodge 4, garisnya terletak pada coccyx. Nah, itu dia pembahasan tentang anatomi panggul. Sekian video yang dapat saya jelaskan tentang anatomi panggul. Sekian dari saya. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan.